Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37. Terasa Biaman berdekatan dengan suaminya. Alexa memeluk suaminya dan tersenyum sinis. Kau akan kembali padaku bila kau harus kujadikan alat untuk menghancurkan Lia. Perempuan itu tidak boleh bahagia di atas penderitaanku, batin Alexa. Pagi ini Sabila masih meringkuk di atas kasur empuknya. Dia enggan untuk bangkit karena tubuhnya masih merasa sakit akibat cengkeraman Alexa kemarin. Farel masuk ke dalam kamar Sabila, tapi Sabila enggan membuka matanya. Dia terlalu lelah. Aku pergi dulu. Jika butuh sesuatu katakan pada Bibi, ujar Farel mengusap kepala Bila. Bila membalikkan tubuhnya membelakangi Farel, dia menitikkan air matanya. Entah kenapa dia ingin sekali Farel menggosok perutnya, tapi Bila tak berani berkata. Bill, jika butuh sesuatu katakan pada Bibi, ulang Farel. Dan jika terjadi sesuatu hubungi aku, lanjutnya lalu pergi. Bila membalikkan lagi tubuhnya, dia melihat sekilas Farel menutup pintu kamar, diusapnya perut yang masih datar itu. Maaf jika Mama tak bisa memenuhi keinginanmu nak, gumam Bila pelan. Dia memejamkan kembali matanya berusaha untuk tidur tapi tidak bisa Bila memutuskan untuk keluar duduk di balkon kamar. Bila duduk termenung di sudut balkon kamarnya di memandang langit luas. Dia lelah menjalani kehidupan seperti ini. Dia ingin bahagia seperti perempuan lain. Tapi hatinya masih diisi dengan Kenzo. Sabila berusaha memejamkan matanya dan berkata dalam hati. Aku istri Farel bukan Kenzo. Berulang kali dirinya mensugesti ucapan itu. Dibukanya kembali perlahan matanya, dia ingin menatap masa depan. Apa dia harus pergi dari Farel atau tetap mempertahankan pernikahan ini? Beberapa hari tak bertemu Naina membuat Farel sejenak bisa melupakan cinta pertamanya itu. Sepertinya menjauh dari Naina adalah jalan terbaik. Aku harus bisa menerima Bila dan melupakan Naina, batin Farel. Dia harus mulai menata kehidupannya saat ini. Bila istrinya bagaimanapun saat ini Bila sedang mengandung anak mereka dan butuh banyak perhatian dari dirinya. Farel memutuskan pulang cepat, dia ingin membelikan Bila makanan. Dia berjanji akan mulai mendekati Bila dan menjaganya. Saat Farel hendak pulang, Farel dihadang oleh suami Alexa. Anda siapa? Tanya Farel yang memang tidak mengenal. Kenalkan saya Papa Tiri Sabila, Satria Anggara. Farel menatap tajam pada lelaki ini. Saya harus pulang, ketus Farel. Beri saya waktu 10 menit untuk bicara.
Farel hanya diam tak menjawab. 5 menit, lanjut Satria. Silahkan, saya ingin kamu mengembalikan Sabila. Sabila bukan boneka yang bisa diambil kapan kalian butuh. Lagi pula saat ini saya yang lebih berhak pada Sabila, saya suaminya, tegas Farel. Suami, kami keluarga Sabila, tekan Satria. Keluarga yang tega menyiksanya, menyekapnya bahkan menyakitinya, bentak Farel. Apa maksudmu? Tanyakan pada istri Anda, atau Anda pura tidak tahu karena sekongkol untuk menyiksa istri saya. Maaf saya tidak punya waktu lebih, istri saya menunggu di rumah, ucap Farel segera meninggalkan Satria. Farel, Dokter Farel, pekik Satria tapi tak dihiraukan Farel, dia ingin segera pulang. Sepertinya Sabila saat ini butuh lindungan, dia tak bisa membiarkan Sabila di rumah hanya bersama pembantunya. Farel membelikan Sabila rujak buah. Dari yang Farel tahu biasanya ibu hamil suka makan rujak. Ini, Farel memberikan satu kantong plastik pada Sabila yang sedang duduk menonton televisi. Apa ini? Tanya Sabila. Rujak, dari artikel yang aku baca kebanyakan ibu hamil menyukai rujak. Tapi aku tidak, jawab Sabila mencebik. Coba dulu siapa tahu suka, bujuk Farel. Farel meminta Big Asih untuk membawakan piring dan air minum, setelah itu dia membantu Sabila membuka bungkus rujaknya. Sabila mencicipi sedikit. Jujur dia belum pernah makan rujak karena tak pernah menemukan makanan ini di rumahnya dulu. Sedikit pedas, gumam Sabila pelan sambil menyambar minumannya. Masa, tadi aku cuma minta 1 cabai agar ada rasanya, ucap Farel sambil mengambil sendok dari tangan Sabila dan mencicipinya. Sabila ingin melarang Farel menggunakan sendoknya, tapi Farel keburu makan. Sabila hanya diam tak berani bersuara. Tidak pedas. Ayo makan lagi. Aku suapi, ujar Farel mengambil alih piring rujaknya dan menyuapi Bila perlahan. Bila menatap Farel yang sedang serius menyuapinya, ada terselip rasa haru. Karena baru pagi tadi dia ingin Farel menggosok perutnya dan siang ini Farel sudah menyuapinya. Beberapa potong buah habis dilahap oleh Bila, entah kenapa perasaannya lebih nikmat makan dari tangan Farel kali ini. Abis, ucap Farel menyuapi potongan buah terakhir. Enak kan, ucap Farel dan diangguki Bila. Ayo minum vitaminnya terus istirahat, ucap Farel mengambil vitamin dan memberikan pada Bila. Farel menuntun Bila ke dalam kamarnya, lalu dia keluar masuk ke dalam kamarnya sendiri.
Tak terasa seminggu sudah berlalu, hubungan Farel dan Sabila sudah semakin dekat. Meskipun mereka masih tidur berpisah, tapi Bila sudah mau berbicara dan terkadang bercanda bersama Farel. Farel juga menambah beberapa karyawan untuk berjaga di rumahnya. Dia takut Alexa nekat mencari alamat rumahnya dan menculik Bila. Pagi ini Bila bangun, dia segera menyiapkan sarapan untuk Farel dan Bila menemani Farel sarapan. Ini hari pertamanya menemani Farel sarapan setelah statusnya berganti menjadi istri. Setelah sarapan, Bila mengikuti langkah kaki Farel sampai keluar rumah. "Kenapa?" tanya Farel bingung. Tak biasanya Bila mengikuti langkahnya sampai keluar. "Hanya ingin melihatmu pergi," jawab Bila pelan. Dia masih canggung dengan situasi ini. Farel menggosok kepala Bila pelan lalu segera pergi. Antara mereka memang belum ada salam perpisahan atau apapun seperti suami istri kebanyakan. Tapi ini sudah perubahan besar menurut Farel. Bila sudah sedikit melunak dan mulai mau berdekatan dengannya. Naina sudah masuk kembali ke rumah sakit. Anehnya Farel tak merasakan perasaan apapun. Biasanya jika berdekatan dengan Naina jantungnya akan berdegup kencang, tapi untuk saat ini biasa saja. "Bagaimana harimu, Nai?" sapa Farel. Setelah pulang dari liburan, wajah Naina bertambah ceria. "Doakan yang terbaik, Dok," jawab Naina tersenyum. "Pasti, aku selalu mendoakanmu yang terbaik, Nai. Semoga kau dan Kenzo selalu bahagia," jawab Farel tulus. Sampai saat ini Farel tak bicara pada Naina kalau dia sudah menikah, bahkan pihak rumah sakit pun tidak mengetahuinya. Farel memang orang yang selalu menyembunyikan masalah pribadinya sendiri. Hari ini Farel pulang sedikit larut karena ada beberapa pasien yang harus dioperasi. Bila mandir di dalam kamarnya menunggu kepulangan Farel. Tak biasanya Farel pulang telat. Bila sedikit cemas. Tepat pukul 9 malam terdengar suara mobil masuk ke dalam parkiran rumah. Bila sudah tahu siapa pemiliknya, dia segera keluar kamar dengan sedikit berlari. "Bill, pelan, pelan," teriak Farel melihat Bila yang tergesa-gesa keluar. Bila menghentikan langkahnya. "Kenapa terburu? Buru ada yang sakit?" tanya Farel cemas mendekati Bila. Bila menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malu mengakui kalau ingin segera bertemu Farel. Dari tadi hatinya cemas menunggu kepulangan Farel. "Sudah makan?" tanya Bila. "Sudah tadi di rumah sakit. Kamu mau makan?" tanya Farel. "Tidak, hanya belum minum susu," jawab Bila.
Segera masuk kamar, akan aku buatkan susumu, sebentar lagi aku antar. Bila masuk ke dalam kamarnya, tak lama kemudian Farel masuk ke dalam kamar membawa 1 gelas susu hangat. Bila cepat minum terus tidur, tidak baik ibu hamil tidur malam, ujar Farel. Padahal Bila masih ingin lama di dekat Farel, dia terasa nyaman berdekatan dengan suaminya ini. Saat Farel ingin keluar tiba Bila sedikit meringis. "Kenapa, Bill?" tanya Farel meletakkan gelas di nakas dan duduk di sebelah Bila. "Sedikit kram," jawab Bila. "Apa saja pekerjaanmu hari ini?" tanya Farel. "Tidak ada, hanya merangkai bunga di taman. Di kamar aku merasa bosan," jawab Bila masih memegang perutnya. "Boleh aku pegang?" izin Farel dan diangguki Bila. Tangan Farel meraba perut Bila pelan. Ini pertama kalinya dia memegang perut Bila dalam keadaan sadar. Bila menitikkan air matanya. Dari kemarin dia ingin sekali dipegang oleh Farel tapi tak berani mengungkapkannya. "Kenapa? Semakin sakit?" tanya Farel yang melihat Bila menitikkan air mata. "Bagaimana kalau kita ke rumah sakit?" ajak Farel, dan dijawab gelengan oleh Bila. "Maaf, aku sudah menyakitimu," ucap Farel masih menggosok pelan perut Bila. "Lalu aku harus bagaimana?" tanya Farel bingung. "Aku lelah, ingin istirahat," jawab Bila. "Bagaimana kalau kau tidur di kamarku?" tawar Farel membuat Bila membelahkan matanya. "Aku janji tak akan menyentuhmu. Aku hanya takut perutmu sakit lagi," ucap Farel cepat. Dia tak ingin Bila salah paham. Bila tampak berpikir sejenak. "Aku janji jika kau takut kita bisa tidur dibatasi guling. Aku hanya ingin menjagamu," lanjut Farel. Bila menganggukkan kepalanya, dia juga merasa anaknya membutuhkan Farel. Karena sentuhan tangan Farel mampu membuat kram perutnya menghilang. Farel menuntun Bila keluar dari kamar dan masuk ke dalam kamarnya. Seperti janji Farel tadi, mereka tidur dibatasi oleh guling. Bila memejamkan matanya karena lelah, dia segera berlayar ke alam mimpi. Sedangkan Farel segera membersihkan dirinya sebelum tidur. Pagi ini Bila terbangun karena mendengar suara pintu kamar mandi yang sedikit keras. "Maaf, aku menutupnya terlalu keras jadi membangunkanmu," ujar Farel yang baru selesai mandi dan hanya memakai handuk yang dililitkan di pinggangnya. Bila sedikit melongo melihat tubuh atletis Farel. Farel memang memiliki tubuh yang profesional. Selain dia selalu menjaga pola makannya, Farel selalu berusaha menyempatkan diri untuk berolahraga. Meskipun itu hanya sekedar lari pagi di komplek perumahannya. "Kenapa?" tanya Farel yang melihat Bila menatapnya tajam.
Tidak, Bila segera menggelengkan kepalanya cepat. Pakai pakaianmu, ujar Bila menutup wajahnya dengan selimut. Dia malu karena ketahuan menatap tubuh suaminya itu. Bukannya tadi kamu sudah melihatnya, goda Farel. Cepat pakai, pekik Sabila dari dalam selimutnya. Farel segera menuju lemari pakaiannya dan memakai bajunya. Sudah, ayo cepat bangun. Aku ingin berangkat, ujar Farel pada Sabila. Tiba sikap Farel berubah menjadi dingin. Bunglon, gumam Bila pelan lalu bangkit keluar dari kamar Farel. Kenapa dia tak ingin menatapku? Apa dia masih menganggapku orang asing? Batin Farel yang sedikit kecewa dengan reaksi Bila. Bila yang merasa bosan mengotak, atik ponselnya untuk melihat beberapa menu memasak. Selama ini dia hanya bisa membuat sarapan roti untuk Farel, tapi kali ini dia ingin mencoba memasak makanan spesial. Dua jam berkutat di dapur bersama Big Asih, akhirnya masakan Bila jadi. Dia tersenyum puas karena bisa memasak opor ayam. Bila segera mandi, kali ini dia memutuskan untuk mendatangi rumah sakit di mana Farel bekerja. Dia ingin mengantarkan makan siang untuk Farel. Bila berdandan secantik mungkin, kali ini dia ingin membuat sesuatu yang berkesan bagi Farel. Dengan senyum mengembang di wajahnya, dia keluar dari mobil dan berjalan menuju koridor rumah sakit. Bila tahu ruangan Farel karena saat dia kontrol dulu dia langsung ke ruangan Farel. Saat membuka pintu terlihat Farel yang sedang memeluk Naina. Bila menjatuhkan bekal bawaannya dan menutup kembali pintu ruangan Farel lalu berlari keluar. Karena tergesa-gesa dan tak bisa menopang tubuhnya Bila terpeleset. Untung saja dia disambut oleh salah satu dokter di sana, tapi Bila pingsan karena tubuhnya melemah. Satu jam sebelum kedatangan Bila, Naina masuk ke dalam ruangan Farel untuk berpamitan. Dok, terima kasih karena selama ini sudah banyak membantu saya. Terima kasih karena sudah menolong saya tempo hari. Ini hari terakhir saya bekerja di sini karena saya harus fokus pada program anak kami, ujar Naina pada Farel. Jadi kita tak akan pernah bertemu lagi, Naik? Tanya Farel yang sudah menganggap Naina sebagai adiknya saat ini. Perasaannya pada Naina sudah perlahan menghilang. Maaf jika saya selalu merepotkan dokter. Kita masih bisa bertemu di luar sebagai sahabat, ucap Naina tersenyum. Aku juga minta maaf jika selama ini membuatmu tak nyaman. Selamat atas pernikahanmu, Naik. Aku doakan kau segera mendapat momongan, ucap Farel tulus. Bersambung.